Dalam semalam desa ini lenyap. Kisah nyata Sodom Gomorrah di Banjarnegara, Jawa Tengah. Di ujung tahun ini bencana alam datang bertubi-tubi menimpa Indonesia. Kenapa Mbah? Kenapa Mbah? Allah sembuh. Kenapa Mbah? Ada yang mau mencoba menggambar atau gimana Mbah? Ya, ada yang tidak berkenan untuk diceritakan. Oh, ada yang tidak berkenan. Siapa? Dari golongan apa? Bagi yang memiliki iman, bencana alam yang datang bertubi-tubi menimpa bangsa ini tentu merupakan suatu isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita kembali ke jalan tauhid dengan benar, tidak menuhankan sesama makhluk, tidak menuhankan benda mati, karena Tuhan itu hanya satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sekelumit kisah nyata yang pernah terjadi pada sebagian bangsa ini yang mungkin kita telah lupa. Dan sayangnya peristiwa yang penuh dengan pelajaran ini sama sekali tidak disinggung sedikit pun di dalam buku pelajaran di sekolah. Saya sebelum melanjutkan pembicaraan saya akan cross check dulu Mbah Jafar ya, mohon maaf sebelumnya ya, tapi ini perlu saya lakukan untuk melihat kebenarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih mutiara hitam. Jika jin di hadapan saya berbohong dan hancur seketika Allah. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Mohon maaf Mas Jafar kalau saya tidak sopan ataupun. Dan anak-anak kita tidak pernah tahu jika ada suatu desa yang penduduknya nyaris sama dengan kaum Sodom Gomorrah. Senang bermaksiat yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikubur seluruhnya dalam satu malam hingga tidak tersisa sedikit pun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Padepokan Sapu Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua Padepokan Sapu Jagat dimanapun Anda berada, di Taiwan, di Hong Kong, di Malaysia, di Singapura. Kami ucapkan banyak terima kasih untuk sedulur semua yang selama ini sudah mendukung channel kami, sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami. Semoga di setiap video yang kami unggah sedulur Padepokan Sapu Jagat mendapatkan ilmu dan wawasan yang bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini saya ditemani sama Mas Bambang, dan insya Allah hari ini kita akan mencoba melihat suatu kejadian yang sudah lama terjadi, cuman sangat fenomenal ya istilahnya. Kejadian ini bisa dibilang kejadian yang besar karena satu desa itu hilang dalam semalam. Ini di tempatnya itu di Dusun Legetan, Banjarnegara. Konon Dusun Legetan ini dulunya itu awal mulanya itu makmur, tanaman sayur-sayuran itu subur semua. Di tempat yang lain nggak panen, di sini subur. Dan konon ceritanya ini warga Legetan ini dulunya suka maksiat. Ya wallahu alam ya, kebenarannya tetap kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar dan tidaknya informasi. Cuman setelah itu dalam semalam dusun ini ketimpa longsor, ketimpa tanah, sampai semuanya itu sampai rumah-rumahnya itu ke uluk longsor. Nah ini ada misteri apa di balik kejadian ini? Setiap kejadian pasti Allah memberikan suatu gambaran atau ibroh untuk hambanya. Nah ini kita akan coba melihat kejadian dari segi gaibnya, dan perlu digarisbawahi bahwasanya nanti kita berdialog dengan bangsa jin, karena bangsa jin suka berbohong dan menipu, jadi jangan dipercaya sepenuhnya. Ambillah sisi baiknya, jadilah penonton yang cerdas sehingga dalam menonton video kali ini mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita langsung aja Mas Bambang ya. Insya Allah kita akan menghadirkan salah satu sosok gaib yang ada di Dusun Legetan itu.
ataupun bangsa gaib yang mengetahui tentang kejadian ini. Sebenarnya dusun Legetan ini dulunya tuh bagaimana warganya, nanti kita akan coba tanya-tanya. Ya mungkin kita langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat tasbih mutiara, Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, bantu saya untuk bentengi tubuh mediator ini dari jin fasik, iblis, setan, siluman yang ingin mengadu domba, yang ingin memberikan informasi palsu. Semuanya terpental. Bila memaksa masuk akan hancur. Setelah hancur terkurung ke bumi lebih 10 sampai hari kiamat. Hanya energi yang saya panggil yang bisa masuk dan memberikan informasi dengan akurat dan benar. Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang ada dalam tasbih mutiara hitam, Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu sosok gaib yang ada di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang dalam tasbih mutiara hitam dari Indonesia, bantu saya untuk menghadirkan salah satu bangsa gaib di desa Legetan, Banjarnegara yang mengetahui kejadian terkuburnya satu desa, satu kampung itu dalam semalam, yang mengetahui Sang Yang Nur Cahyani Nirwana. Allah, Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad. Hanya bisa menguasai tangan, mulut, mata, dan telinga. Kakinya kondisinya terikat. Ikatannya semakin kuat, tidak bisa dipaksa untuk dilepas. Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad, Sallallahu. Ikatannya semakin kuat, ikatannya semakin masuk dalam kondisi tenang, sinkron dengan tubuh mediator ini. Energinya sinkron. Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad. Kondisi duduk kondisi tenang, kondisi duduk kondisi tenang, sinkron dengan energi tubuh mediator ini. Jangan pakai bahasa kalian, pakai bahasa manusia. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, dengan siapa ini saya bicara? Japar. Mbah Japar. Iya. Dari golongan apa? Jin. Jin. Iya. Tenang saja Mbah Japar, kami tidak akan melukai atau menyakiti. Kami hanya ingin berbicara saja. Ini tempat kami, jadi tidak ada yang menyakiti. Mohon maaf kalau saya mengganggu Mbah Japar. Mbah Japar ini di mana tinggalnya? Di Jawa Tengah. Oh, di Jawa Tengah. Tempatnya di mana? Banjarnegara. Oh, Banjarnegara. Masya Allah. Saya sebelum melakukan melanjutkan pembicaraan, saya akan cross check dulu Mbah Japar ya. Mohon maaf sebelumnya ya. Tapi ini perlu saya lakukan untuk melihat kebenarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih mutiara hitam. Jika jin di hadapan saya berbohong dan hancur seketika, ya Allah. Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad. Alhamdulillah. Mohon maaf Mas Japar kalau saya tidak sopan ataupun dalam menghadirkan saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Tidak apa-apa. Ini Mas Japar, ada beberapa yang ingin kami ketahui dari golongan sudut pandang bangsa gaib tentang suatu kejadian. Salah satu dusun di Banjarnegara yang hilang dalam semalam itu, yang tertutup longsor. Apa Mbak Japar mengetahui itu? Oh, ya. Bisa diceritakan itu awal mulanya bagaimana Mbak Japar? Dulunya desa itu makmur. Ya, pangan yang berlimpah.
Terus? Karena pangan yang berlimpah, ya jadinya makmur desa itu. Memudahkan masyarakat di sana untuk berbuat maksiat dan kesenangan berhura-hura. Oh, jadi didorong dengan keuangan yang banyak, jadi mereka melakukan kemaksiatan dengan ini ya, uang banyak itu ya. Iya, memanfaatkannya. Berarti benar warga di sana itu dulunya suka maksiat gitu. Iya, benar. Maksiat yang seperti apa, Mbak? Iya, pelacuran, Astagfirullah. judi, yang lebih parah menyukai sesama jenis. Kenapa, Mbak? Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa, Mbak? Sayang. Allah, sembuh. Sayang. Sallallahu Muhammad. Kenapa, Mbak? Ada yang mau mencoba mengganggu atau gimana, Mbak? Ya, ada yang tidak berkenan untuk diceritakan. Oh, dia tidak kenal. Siapa? Dari golongan apa itu? Itu penguasa di sana. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Sayang di mana? Tempat ini terlindungi, tidak bisa terlihat oleh bangsa jin siluman iblis yang mencoba mengganggu kami. Sallallahu Muhammad sallallahu. Sudah, Mbak, kira-kira sudah ini ketutup semua. Iya. Ya mungkin kita bicarain cepat saja ya. Iya. Ini itu yang kejadian yang di luar logika. Desa itu kan tertimbun tanah, itu longsor dan gunungnya itu jauh. Kenapa kok tanahnya bisa sampai ke dusun ini padahal gunungnya itu jauh? Iya, kalau Allah berkehendak apa yang tidak mungkin. Iya benar. Karena itu sudah sangat keterlaluan berarti. Itu peringatan dari Allah. Semuanya bagi masyarakat di sana supaya sadar. Itu bukan sekali didatangkan bencana. Oh, sudah sering itu, tapi mereka nggak sadar. Tapi mereka nggak sadar. Makanya itu ditenggelamkan oleh Allah. Subhanallah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, mungkin ini benar-benar menjadi pelajaran buat kita semua ya, Kak. Terus sosok gaib di sana yang di balik dalang itu semua siapa, Mbak? Ada ikut campur tangan bangsa jin nggak di sana itu? Oh, tidak ada. Itu murni asal dari Allah. Oh iya. Ya, kalau makhluk-makhluk itu senang melihat orang bermaksiat, berbuat kerusakan di muka bumi ini. Iya. Jin fasik di sana terutama ya. Iya. Mereka malah senang gitu. Iya. Sampai sekarang dibikin monumen oleh pemerintah ya. Nah, kalau Mbah Japar ini posisinya di Jawa Tengah sebelah mana, Mbah? Di Banjarnegara sebelah mana? Di gunung, di bukitnya atau di mana itu? Ya, saya tidak jauh berada di perkampungannya. Oh, iya. Itu kondisinya yang Mbah lihat tuh bagaimana? Tanah terbang terus jatuh atau bagaimana? Pucuk gunung itu yang menimpa dusun itu. Ya, tanah itu diibaratkan longsor. Oh, longsor. Iya, seperti banjir bandang. Cuman posisinya gunungnya jauh, Mbah, dari dusun ini. Tapi longsornya memang besar gitu. Iya. Kalau kita nalar akal tidak masuk akal. Tidak masuk akal ya, karena itu semua kekuasaan Allah ya. Tapi kalau Allah berkehendak apa yang tidak mungkin. Iya, benar. Subhanallah. Banjarnegara itu. Untuk sekarang ini kondisinya berarti semua itu kan kejadiannya sudah lama, Mbah. Ya. Lah, untuk jasad-jasadnya berarti masih ada di
dalam tanah itu semua. Iya, terkubur semua. Tinggal paling sekarang mungkin tinggal tulang belang gitu. Iya. Mau dari sekian banyak warga itu apa ada yang selamat, Mbak? Ada. Oh, ada. Mungkin untuk saksi kali. Iya, untuk saksi dan menceritakan kepada ini. Iya. Yaudah, Mbak Japar, mungkin itu saja yang ingin saya ketahui dari sudut pandang gaib tentang kejadian ini. Mungkin ada pesan dari Mbah Japar untuk kami semua, khususnya untuk manusia yang ada di dunia ini. Iya. Kalau diberikan nikmat oleh Allah, iya, jangan pernah disalahgunakan. Ya, perbanyaklah membantu, bersedekah. Masya Allah ya, Mbah. Membantu sesama. Iya. Kalau Mbah Japar ini sosoknya seperti apa, Mbah? Ya, saya cuma rakyat jelata, sosok saya. Berwujud apa, Mbah? Oh, raksasa gitu. Besar. Oh, iya. Bangsa jin yang sudah muslim di sana ya. Iya. Apa banyak bangsa jin yang sudah muslim di sana, Mbak? Iya. Ada sebagian. Ada juga yang belum. Ada juga yang belum ya. Iya. Ya itu nggak apa-apa walaupun belum muslim dan sudah muslim. Semoga Mbah di sana. Apa Mbah di sana ada tugas? Tidak ada tugas. Oh, cuman dulunya di sana. Iya. Ya, mungkin itu saja Mbak yang ingin saya ketahui. Terima kasih sudah berkenan hadir di sini. Ini saya memberikan satu hadiah buat Mbah Japar karena sudah hadir ke sini. Ini tanda terima kasih dari kami. Semoga bermanfaat di alam sana. Mohon diterima ya Mbah. Silakan bawa salah satu cahaya yang ada di tasbih ini. Salah satu butir cahaya silakan dibawa ke sana dan itu sebagai lambang bahwasanya di sana ada bendera dari Sang Yang Nur Cahyani Nirwana. Silakan dibawa. Sambil menunggu tugas turun untuk Mbah Japar dari Sang Yang Nur Cahyani Nirwana ya. Itu bermanfaat untuk Mbah Japar di alam gaib di sana. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbah Japar. Saya juga terima kasih Mbah Japar sudah hadir. Kalau boleh bertanya. Ya, apa Mbah? Siapa anak? Saya Agung Mbah. Nama saya Agung Pranoto. Saya manusia biasa. Saya hanya menjalankan tugas saja dari guru. Salam buat semuanya dari saya Mbah. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama Mbak. Silakan keluar dari tubuh jasad ini, jangan melukai rohani dan sukma orang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi berdialog dengan ternyata Mbah Japar yang hadir ya, yang mengaku sebagai sosok tinggi besar, ternyata tidak jauh dari tempatnya itu, dari Desun yang tenggelam itu. Ya walau bisa kebenaran kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi bangsa gaib menceritakan seperti itu, tetap kita kembalikan kepada Allah karena bangsa gaib, jin, setan, siluman itu suka berbohong dan menipu. Jadi ambillah sisi positifnya, ambillah ilmu yang baiknya, wawasan yang baiknya sehingga bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ibrah atau gambaran untuk kita semua bahwasanya kalau diberi nikmat itu ya jangan lupa setelah uang banyak malah hura-hura, malah bermaksiat, itu kena azab gitu. Dan tadi itu yang
pertanyaan besar buat saya itu terjawab, ternyata itu tanahnya itu, gunungnya itu longsor gitu. Ya karena memang walaupun jaraknya jauh, tapi kalau Allah sudah berkehendak ya apa yang nggak mungkin ya, benar gitu. Mungkin itu saja, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.